Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data, pertemuan ke-14. Kita akan membahas tentang trigger update. Sebelumnya kita sudah membahas tentang trigger insert ya di pertemuan ke-13 ya. Untuk pertemuan ke-14 ini saya membuat dulu tabel untuk menyimpan status lulus atau ulang setiap mata kuliah untuk setiap mahasiswa. Di sini tabel yang saya buat adalah namanya MK_STS ya, yang isinya NIM, kode MK, dan statusnya, STS-nya. Nanti di field ini itu isinya kalau nggak L, ya U. Kemudian setelah saya membuat itu, nanti saya membuat trigger insert ya, trigger insert. Jadi ini saya praktekkan lagi di materi ke-13, saya bawa ke 14 juga, jadi biar ada hubungan. Di sini saya membuat trigger insert ya, yang insertnya itu jadi setiap ada insert di tabel nilai underscore MHS, saya juga melakukan insert di MK underscore status. Jadi sekali insert di satu tabel, nanti juga insert ke tabel yang lain. Nah, di dalam triggernya ini saya mendeklarasikan variabel start misalkan ya dengan tipe char panjangnya 1 karakter. Kemudian di sini ada if ya, percabangan dalam trigger ya. Jika nilai yang saya masukkan nanti itu di atas 60 sama dengan 60, maka startnya itu L, jika tidak startnya diisi U, akhir if ya. Kemudian saya masukkan ke tabel MK underscore STS ya, yang isinya itu NIM yang didapat dari nilai underscore MHS tadi yang di entry, kemudian juga kode MK-nya, kemudian startnya. Startnya ini dari percabangan ini tadi. Jadi kalau nggak L ya U. Ya. Jadi di nilai underscore MHS itu hanya ada kode NIM, kode MK sama nilai. Tapi kalau di MK underscore status itu isinya NIM, kode MK, dan status kelulusannya. Gitu. Jadi sebenarnya tabel MK underscore status STS ini adalah bantuan. Tabel bantuan untuk tabel dari nilai underscore MHS ya. Jadi hampir sama, cuma bedanya kalau di nilai MHS itu ada nilainya, kalau di STS itu hanya ada statusnya lulus atau enggak, lulus atau mengulang. Jadi di sini saya tunjukkan nilai underscore MHS ya, NIM, kode MK sama nilai. Kemudian kalau MK STS itu NIM kode MK STS. Jadi nanti ketika saya insert di sini beserta nilainya, di sini juga akan masuk isi yang sama, hampir sama, cuma di sini ada tambahan STS ya, dan nilainya enggak ada. Jadi nanti misalkan di sini saya masukkan NIM 001 M1, kode MK-nya M1, kemudian nilainya 60. Jadi nanti di sini juga akan masuk otomatis 01, M1, dan statusnya. Nanti statusnya itu tergantung kebijakan dari setiap mata kuliah. Di sini saya misahkan kelulusannya itu jika di atas sama dengan 60. Jadi nanti di bawahnya itu ulang ya. Ini saya buat contoh seperti itu. Jadi jika Anda nanti menginginkan aturan yang lain, nanti silahkan disesuaikan. Ya. Sekarang saya coba untuk melakukan insert untuk menguji triggernya. Ya, jadi saya akan uji triggernya dengan aplikasi langsung ya. Ini ya, jadi nanti video ini selain untuk teori juga untuk praktikumnya. Jadi nanti saya jadikan satu biar bisa langsung terhubung. Ini saya ingin memasukkan nilai tadi ya, data nilai. Ya, jadi ketika saya ngisi data di nilai underscore MHS, nanti juga akan terisi datanya ke MK underscore STS, yang bedanya kalau di nilai underscore MHS itu hanya ada nilainya, NIM kode MK nilai, tapi kalau di MK underscore STS itu
isinya ada tambahan statusnya ya, nilainya tidak ada. Sekarang kita langsung uji di aplikasinya ya, data nilai. Nah, ini di sini belum ada, tadi kan saya hapus ya. Jadi nilainya belum ada yang masuk ya karena saya ya, coba dengan data baru. Saya sekarang tambah nilai. Nah, di sini saya masukkan 001 mata kuliah M1 nilainya misalkan 90 ya. Jadi satu kali entry nanti ini bisa langsung ke 2 tabel ya. Nah, ini ya. Bentar ya. Nah, ini ya saya entry nanti nilai underscore MHS, kemudian nanti akan tertrigger juga ke MK underscore STS. Jadi nanti bisa langsung otomatis ya. Cuma di sini nanti ada nilainya di sini. Misalkan tadi 90. Nah, di sini nanti uh, juga ada NIM kode MK, tapi ini langsung L gitu. Jadi otomatis ya. Kita coba ya. Perhatikan di sini masih kosong, ya masih kosong. Ya, datanya belum ada isinya di 2 tabel itu. Kemudian saya simpan. Nah, ini masuk ke uh, nilai underscore MHS dan juga masuk ke MK underscore status ya. Untuk tampilan yang ini itu saya joinkan dari beberapa tabel ya, sehingga di sini muncul statusnya. Ya, ini sebenarnya query ya yang saya jadikan satu. Ya, jadi kalau kita cek di setiap tabelnya, kita cek dulu di sini, saya refresh, ini masuk data yang tadi saya entry. Kemudian di sini ketika saya refresh, nah ini juga masuk tapi langsung STS-nya. Ya, jadi sudah masuk keduanya. Ya, ini tadi L itu tadi dapat dari mana? Ya dari sini. Nah, ini. Tadi kan saya isi 90 kan ya. Karena di atas sama dengan 60, maka startnya itu diisi L. Dan langsung dibawa ke sini untuk di-insert. Sehingga tadi isi dari tabel ini, itu ini ya. Nah, gitu. Dan di apa aplikasinya ini juga langsung saya update untuk saya masukkan status kelulusan setiap mata kuliah dari mahasiswa tertentu. Nah, sekarang saya coba lagi untuk saya masukkan nilai 60 ya. Misalkan ya, nilai 60 ini kan batas kelulusannya. Ini masih L nanti. Nah, ini masih L. Ya, masih L di sini. Kita coba cek di sini. Nah, ini juga langsung masuk nilainya 60. Statusnya juga L. Sekarang saya masukkan data yang ketiga untuk contoh yang tidak lulus ya. Contoh yang tidak lulus. Yang ketiga ya. 59 ya. 59 saya simpan di sini. Nah, ini U ya, langsung U. Kemudian saya cek juga di sini nilai skor MHS ini 59 masuk untuk 03. Di sini kita cek. Nah, ini 03-nya U, ulang ya U itu. Nah, itu. Ini penerapan trigger insert tadi ya, untuk history nilai ya. History atau status dari nilai ya, maksud saya. Status dari nilai dari setiap mata kuliah untuk setiap mahasiswa. Itu ya. Trigger insert ya. Insert ke tabel nilai MHS juga insert ke tabel yang lain. Tapi saya tambah sekarang sebelum di insert itu ada percabangan. Ya. Berikutnya trigger untuk update. Nah, trigger untuk update ini untuk materi aslinya. Nah, ini ya. Jadi maksudnya gimana ini? Jadi saya membuat trigger untuk trigger update ya. Ketika nanti nilai underscore MHS itu diubah yang tadinya mungkin 90 jadi 80 ya. Perubahan ini bisa mungkin terjadi karena salah entry nilai atau ada perbaikan nilai gitu aja. Nah, ini contoh kasusnya seperti itu. Jadi tadinya 60 ya, karena ada perubahan bisa jadi lebih ya, 70 atau 80. Dan mungkin yang tadinya 90 karena dideteksi ada kecurangan atau ada hal-hal yang lain,
itu bisa turun ya. Jadi mungkin di bawahnya mungkin 50 atau berapa. Nah, itu ya, itu contoh kasusnya. Sekarang kita uji. Nah, ini sudah saya buat triggernya, namanya ubah underscore mk underscore status ya. Kalau yang atas tadi triggernya namanya isi underscore mk underscore sts ya. Tapi yang bawah ini ubah. Ya, cuma itu bedanya. Kemudian isi triggernya juga berbeda. Di sini ketika terjadi update setelah ada update pada tabel nilai underscore MAS, maka pada setiap barisnya kita melakukan pernyataan yang di dalam begin dan end itu. Isinya apa? Isinya ini sama dengan insert yang sebelumnya, karena saya perlu ada percabangan untuk ngecek statusnya nilainya itu berubah jadi berapa. Kalau berubahnya itu lebih tinggi ya nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang di sini. Jadi ini itu sama dengan waktu kita insert. Ya, cuma nanti bedanya waktu ini. Kalau ini insert, kalau ini update. Nah, gitu ya. Di sini itu deklarasi startnya char 1 sama jika nilai yang baru itu nilainya di atas 60 atau sama, maka startnya itu L, selain itu startnya U, akhir dari percabangan. Di sini berikutnya adalah update mk underscore sts. Jadi ini namanya trigger update ya. Update ke tabel ini yang diubah itu STS-nya saja. STS-nya itu didapat dari mana? Dari stat yang tadi saya sudah filter ya, sudah cabangkan tadi. Di mana NIM-nya itu sama dengan NIM yang hasil NIM yang waktu setelah edit ya. Setelah edit new NIM itu NIM yang digunakan atau diisi waktu perubahan data. Dan kode MK juga new titik kode MK. Jadi ini istilahnya atau mudahnya itu NIM yang kita gunakan atau NIM yang kita tangkap waktu terjadi update di tabel ini. Nah, itu ini sudah saya buat, sudah saya nanti kalau triggernya sudah dibuat nanti akan masuk di sini. Nah, ini saya sudah buat beberapa trigger untuk materi 14 dan 15 ya. Nah, jadi sudah agak banyak di sini. Ini tadi trigger untuk update data ya. Nah, ini. Sekarang kita coba ya, kita coba langsung dengan aplikasi. Nah, di sini ya misalkan di sini tadi Ali ini tadi 60 ya nilainya. Karena ada mungkin dideteksi ada kecurangan, ya saya merubah nilainya ke bawah ya. Berarti kan di sini juga tetap saya fokus ke sini ya. Nah, ini ya di masuk yang kedua ya. 002 ya, 002 M1 60 tadinya L ya, tadinya L ya. Sekarang kita ubah sekarang lewat aplikasi aja ya. Nah, langsung lewat sini saya merubah masuk yang kedua ya. Masuk yang ke sini di yang record kedua. Record ke 2 ya, saya ubah yang sini ya. Tadinya 60 ya. Saya edit sekarang. Ya, tadinya 60, saya ubah menjadi 50. Saya simpan. Nah, ini jadi U sekarang. Jadi U, kita juga cek di sini untuk meyakinkan. Kita refresh, ini tadinya 60, sekarang jadi 50 ya. Di statusnya tadinya L, saya refresh jadi U. Nah, ya. Jadi ikut berubah ya. Efeknya di mana ya? Jadi tadi ketika saya ubah di sini, saya melakukan perubahan di sini juga akan mempengaruhi STS yang ada di tabel yang lain. Itu trigger update ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Di sini saya misalkan merubah mahasiswa yang ketiga ya. Tadinya 59 karena ada perbaikan nilai, saya edit, saya naikkan jadi 65 ya. Ini kan lulus ya. Saya simpan. Nah, ini jadi L. Ya, tadinya U jadi L ya. Sekarang kita cek di sini. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini tadinya kan 59. Dan ini tadinya U. U. Ya. Saya nggak merubah ini ya. Saya nggak merubah tabel ini sama sekali. Saya hanya merubah lewat sini.
Ya, tadi 59 ya, tadi sudah saya cek di aplikasi, saya ubah lewat aplikasi. Tadinya 59 jadinya 65 ya. Ini kok berbeda karena belum saya refresh ya, tapi sekarang saya refresh, perhatikan ya. Ini 59, ini U. Kalau saya refresh di sini, nah ini jadi 65. Ya, ini yang tadinya U, ya perhatikan di sini, ya sekarang jadi L. Nah, itu namanya trigger update. Ketika saya melakukan perubahan di tabel tertentu pada NIM ya, di sini contoh kasus saya juga akan mempengaruhi isi di tabel yang lain. Itu trigger update. Kalau trigger insert itu ketika saya melakukan isi di tabel tertentu juga akan mengisi ke tabel yang lain. Trigger update itu ketika saya merubah suatu nilai di tabel tertentu juga akan merubah nilai di tabel yang lain. Nah, gitu ya. Itu untuk teori dan praktek untuk trigger update ya. Tadi sudah saya praktekkan lewat bahasa pemrograman. Untuk coding di PHP-nya tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan karena uh, stored program itu ya SP, function dan trigger itu hanya kita lakukan teknisnya di database ya. Jadi untuk codingnya itu kita nggak perlu melakukan perubahan apapun. Ya, apalagi trigger-trigger itu adalah hubungan antar tabel ya. Jadi tidak mempengaruhi codingnya. Ya, nah, kalau ini tadi saya tambahkan ya, saya tunjukkan sekarang. Jadi ini halaman HTML dari nilai underscore PHP, nilai titik PHP ya. Nilai titik PHP di sini kita bisa lihat, ya. Nah ini saya tambahkan STS ini ya, status ya maksud saya. Status ini tadi isinya kalau nggak L ya U ya, kalau nggak lulus ya ulang. Ya. Jadi nanti tadi saya melakukan perubahan di SP, ini saya ubah ini sehingga memunculkan saya joinkan dengan MK underscore STS. Sehingga di sini saya tinggal nampilin STS-nya. Jadi yang saya blok ini efeknya di sini. Nah, di sini. Kemudian yang tadi nilai underscore tampil tadi perubahannya di sini ya. Saya ubah SP-nya. Saya ubah SP-nya sehingga saya juga joinkan ke MK underscore STS yang tabelnya tadi barusan saya buat ini tadi. Nah, ini tadi yang ada LU ini itu saya juga joinkan ya ini MK underscore STS itu kemudian saya juga koneksikan atau relasikan di sini. Ini ya MK underscore STS, MK underscore STS. Ya, yang saya select itu STS-nya. Nah ini dan ini sudah saya simpan di prosedur nilai underscore tampil. Nah, sehingga tadi ketika ini saya panggil sudah bisa langsung mengenali feed yang saya tambahkan dan juga tabel yang saya joinkan. Sehingga bisa tampil di sini. Ya, gitu ya, itu sedikit penjelasan tentang coding di PHP-nya karena cuma itu yang saya ubah ya. Cuma saya nambahin ini, saya ubah SP yang tadi, kemudian saya tinggal nambahin header, tabel header untuk kolom status, kemudian saya nambahkan isinya itu saya bikin ini ya, echo $d STS. Ini tadi dari query dari SP yang tadi saya ubah. Nah, saya tinggal nambah itu aja. Ya, saya hanya menambahkan 2 baris itu aja di PHP-nya. Kemudian saya menambahkan join baru atau tabel baru yang saya joinkan dengan query sebelumnya di SP yang sebelumnya saya buat. Nah, gitu. Kemudian triggernya tidak ada perubahan di coding PHP-nya karena memang tidak mempengaruhi coding PHP-nya kalau trigger karena perlakuan di tabel database-nya. Nah, gitu ya. Itu untuk materi teori dan praktikum pertemuan ke-14 yaitu trigger update.
Ya, semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.